Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan menjelaskan mengenai analisis interaksi quercetin terhadap enzim COX2 melalui molecular docking, studi banding dengan kurkumin, yang menganggotakan ada Kaidunisa, Selvi Desika, Jihan Aidia Rahman, dan Della Mutiara Sidika. Siklooksiggenase 2 atau COX2 adalah enzim kunci dalam jalur inflamasi, yang mana mengkatalisis konversi asam arachidonat menjadi prostaglandin, senyawa yang memicu peradangan dan nyeri. Overekspresi COX2 telah dikaitkan dengan penyakit inflamasi kronis dan kanker. Penggunaan obat antiinflamasi non-steroid konvensional seringkali menyebabkan efek samping seperti tukak lambung dan gangguan kardiovaskular. Kurkumin merupakan komponen aktif pada kunyit, dan quercetin merupakan flavonoid dalam buah dan sayur. Merupakan kandidat inhibitor alami COX2 yang menjadikan dengan efek samping yang lebih rendah. Molecular docking adalah metode simulasi komputer untuk memprediksi interaksi dan kekuatan afinitas antara molekul ligan. Misalnya yang digunakan pada literatur ini adalah kurkumin dan quercetin, di mana protein targetnya merupakan COX2. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama menganalisis potensi senyawa alami sebagai inhibitor COX2 menggunakan molecular docking. Yang kedua, mengasah keterampilan kerja kelompok dalam merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan hasil studi in silico. Yang ketiga, membandingkan afinitas dan jenis interaksi quercetin dan kurkumin terhadap COX2. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam studi ini. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah pengambilan data struktur. Untuk file protein dengan kode 5EKR itu bisa kita download pada web PDB, sedangkan untuk file kurkumin dan quercetin itu kita bisa download pada web PubChem. Struktur protein kemudian dibuka menggunakan PMOL untuk memisahkan ligan asli dari reseptor. Setelah ligan dipisahkan, struktur protein yang telah dibersihkan disimpan kembali dan dilanjutkan ke tahap konversi file ke format PDB-QT. Setelah protein dan ligan siap, kemudian kita lakukan pendockingan di Autodocking. Dan untuk penentuan lokasi dan ukuran grid box itu bisa kita lakukan dengan mengacu pada lokasi situs aktif COX2, yaitu sekitar tempat ligan aslinya terikat. Proses docking itu kita mulai dengan memilih ligan, menjalankan simulasi menggunakan Autodocking, dan mencatat hasil berupa beberapa pose ligan beserta nilai afinitas ikatannya. Pose dengan energi terendah itu kita pilih sebagai pose terbaik. Nah, langkah ini kita ulangi untuk masing-masing ligan, yaitu quercetin dan kurkumin. Hasil docking kemudian kita visualisasikan menggunakan PMOL untuk tampilan 3D dan Plot Plus untuk melihat interaksi 2D seperti ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobiknya. Data dari hasil docking itu kita gunakan untuk menganalisis perbedaan afinitas dan jenis interaksi kedua senyawa terhadap enzim COX2. Selanjutnya, analisis hasil docking yang telah dilakukan. Di sini terdapat nilai affinity, RMSDIB, dan RMSDUB, di mana nilai affinity ini menunjukkan energi ikatan antara ligan dan target protein. Jadi semakin negatif nilai afinitasnya, maka semakin kuat afinitas ligan terhadap targetnya. Sedangkan nilai RMSDIB dan RMSDUB ini digunakan untuk menilai seberapa mirip orientasi atau pose ligan pada masing-masing mode dibandingkan dengan mode terbaiknya, yaitu mode 1 biasanya. Nah, nilai RMSD ini kecil dari 2 Armstrong, yang berarti posisi ligan sangat mirip dengan mode terbaik atau mode acuannya. Di sini dapat kita lihat pada mode 1 memiliki nilai afinitas yang paling kecil, dan juga memiliki nilai RMSDIB dan RMSDUB sebesar 0. Nah, berarti mode ini merupakan mode terbaiknya atau mode acuannya dibandingkan mode-mode yang lainnya. Yang selanjutnya pada mode 2 itu juga sangat mirip dengan mode terbaik, yaitu mode 1, karena memiliki nilai MSDIB dan RMSDUB yang kecil dari 2 Armstrong. Selanjutnya, pada hasil docking kurkumin, mode 1 merupakan mode terbaik atau mode acuannya karena memiliki nilai afinitas yang paling kecil, dan juga nilai MSDIB dan RMSDUB-nya memiliki nilai sebesar 0. Nah, pada mode 7 itu juga cukup mirip dengan mode terbaik walaupun nilai MSDUB-nya besar dari 2 Armstrong, tetapi kerangka dasarnya itu sangat mirip dengan mode acuannya. Pada mode 2, 6, dan 7
itu kan memiliki nilai RMSD lower bound-nya itu kecil dari 2 Armstrong, yang berarti kerangka dasarnya atau bagian dari inti ligannya itu berada di posisi yang sangat mirip dengan mode terbaiknya. Tetapi nilai RMSD upper bound atau UB-nya itu besar dari 2 Armstrong. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada bagian ujung atau gugus fleksibel dari ligan mengalami pergeseran posisi yang cukup jauh. Selanjutnya, pada quercetin, itu mode 1 juga merupakan mode terbaik atau mode acuannya. Nah, pada mode 2 memiliki nilai RMSD IB dan RMSD UB yang kecil dari 2 Armstrong, yang berarti mode ini sangat mirip dengan mode terbaik atau mode 1. Pada mode 3, mode 4, dan mode 6, itu memiliki nilai MSD IB yang kecil dari 2 Armstrong. Seperti penjelasan saya sebelumnya, berarti, mode ini memiliki kerangka dasar atau bagian inti yang yang berada di posisi yang sangat mirip dengan mode terbaik. Tetapi nilai MSD UB-nya itu besar dari 2 Armstrong, yang berarti, mungkin terdapat di bagian ujung atau gugus fleksibel dari ligannya mengalami pergeseran posisi yang cukup jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronisa dengan NIM 20104111. Di sini saya akan membahas tentang analisis dan perbandingan quercetin memiliki energi ikatan lebih rendah, lebih negatif dibanding kurkumin, sehingga secara teoritis aktivitasnya lebih tinggi ke COX2. Kemudian yang kedua, untuk jumlah ikatannya, yang kurkumin itu terlihat memiliki lebih banyak ikatan hidrogen dengan residu-residu asam amino yang terlibat dengan banyak gugus amino seperti ARG, GLU, SER, ASN, dan AIS. Lalu yang quercetin memiliki lebih sedikit interaksi dibanding kurkumin. Kemudian, kurkumin ikatan hidrogen tersebar di berbagai sisi molekul yang menunjukkan potensi pengikatan yang kompleks dan stabil. Dan pada quercetin, interaksi hidrogen lebih terpusat dan terbatas. Kemudian, di kurkumin kemungkinan memiliki afinitas lebih tinggi karena jumlah dan variasi ikatan hidrogen lebih besar. Dan pada quercetin memiliki afinitas lebih terbatas tapi cukup selektif tergantung target spesifiknya. Kesimpulan dan saran yang dapat kita ambil, kesimpulan yang pertama yaitu quercetin menunjukkan afinitas ikatan yang lebih kuat terhadap COX2 dibanding kurkumin dengan nilai binding affinity yang lebih negatif. Meskipun interaksi hidrogen quercetin lebih sedikit, senyawa ini tetap berikatan dengan residu aktif penting yang berperan dalam aktivitas katalitik COX2. Kurkumin memiliki lebih banyak interaksi hidrogen yang menyebar ke berbagai residu penting yang dapat menunjang kestabilan kompleks. Selanjutnya, secara termodinamika, quercetin lebih unggul sebagai kandidat inhibitor CX2, sementara kurkumin memiliki kekuatan interaksi yang lebih luas secara kinetik. Saran, yang pertama, validasi eksperimental sangat diperlukan untuk memastikan potensi biologis quercetin sebagai inhibitor CX2. Yang kedua, disarankan dilakukan perbandingan tambahan dengan senyawa antiinflamasi lain untuk menilai efektivitas relatif. Modifikasi struktur quercetin dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan afinitas dan selektivitas terhadap COX2 agar menghasilkan kandidat obat yang lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.